Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu kembali dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 tentang tema yaitu kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Namun sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah Subhanahu wa taala biar kita semuanya dapat mengikuti pelajaran ini dengan jelas dan benar. Baik ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Marilah kita langsung saja masuk pada materi yaitu kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra Nabi bin Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Jadi pada dasarnya Nabi Ayub adalah cucu dari Nabi Ishaq dan cicit dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang kaya raya, kehidupannya makmur dan sejahtera. Di balik kehidupannya itu yang serba kecukupan, Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah sama sekali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap rajin beribadah dan berbuat kebajikan untuk sesama manusia. Dia suka menolong fakir miskin dan anak yatim. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sombong. Dia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kekayaan yang diberikan dan amanah kepadanya. Kekayaan itu digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang kedua adalah Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Nabi Ayub membuat para malaikat berdecak kagum. Mereka membicarakan kekayaan, ketaatan, keikhlasan dan kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam. Tapi bagaimana dengan iblis? Mereka sangat iri dan ingin menggoda, menjerumuskan Nabi Ayub ke dalam kesesatan. Iblis pun mencoba dengan segala cara agar Nabi Ayub jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua apa yang dilakukan iblis itu gagal. Nabi Ayub tetap taat dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada iblis, "Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat dan ikhlas. Semua ibadahnya adalah semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepadaku. Iman dan takwanya tidak akan luntur oleh atau tidak adanya harta kekayaan. Ketaatan dan kepatuhan kepadaku tidak akan berkurang meskipun dia jatuh miskin. Engkau hanya iri dan tidak suka melihat hamba-hambaku yang berada di jalan yang lurus." Untuk membuktikan keimanan dan ketaatan Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya Allah pun mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya. Kemudian iblis dan para pembantunya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub, mula-mula dengan membinasakan ternaknya. Kemudian satu persatu hewan Nabi Ayub mati semua. Kemudian lumbung-lumbung makanannya tiba-tiba terbakar sehingga pertaniannya musnah. Iblis juga mengganggu keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Iblis meruntuhkan rumah-rumah Nabi Ayub sehingga semua putra-putranya meninggal semuanya, tertimpa oleh runtuhan rumah yang roboh tadi. Apakah iblis belum puas? Belum. Iblis kemudian menaburkan bakteri yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit kulit yang menjijikkan, sehingga tetangganya menjauhi, bahkan istrinya sendiri tidak mau lagi mengurusnya. Penderitaan Nabi Ayub ini berjalan selama 7 tahun.
Kemudian yang berikutnya anak-anak, yaitu Nabi Ayub berhasil melewati cobaan. Semua cobaan yang diperbuat oleh iblis tidak mampu untuk membuat Nabi Ayub berkeluh kesah. Dia tetap bersabar, tabah, dan tetap semangat tentunya menghadapi semua kejadian. Dan tetap berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala meskipun kehilangan kekayaan dan anak-anaknya. Pada awalnya masih ada seorang istri Nabi Ayub yang masih setia, yaitu yang bernama Rahma. Namun ketika Nabi Ayub sudah tidak memiliki apa-apa dan sakitnya bertambah parah, dia pun meninggalkannya. Dalam kesendiriannya itu Nabi Ayub bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan doa, "Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kemiskinan dan kesusahan serta siksaan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Allah mendengar doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Hentakkanlah kakimu ke tanah. Inilah air sejuk untuk mandi dan minum." Setelah Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, memancarlah air yang jernih. Nabi Ayub pun mandi dan minum air tersebut. Seketika itu sembuhlah penyakitnya. Nabi Ayub segera bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lulus dari ujian dan godaan serta musibah yang direkayasa oleh iblis atau setan. Dia pun berhasil melaluinya. Keimanan dan keteguhan hatinya mampu menghadapi semua godaan selama bertahun-tahun. Yang keempat, meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana cara meneladaninya? Tadi di awal bahwa Nabi Ayub adalah orang yang tidak sombong, yaitu dermawan dan tidak sombong. Karena apa? Suka membantu kepada orang lain. Nabi Ayub terkenal dengan kekayaannya, hartanya yang banyak sekali. Namun kekayaan tidak membuatnya kikir dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub suka bersedekah, suka dermawan, membantu masyarakat yang tidak mampu. Sikap dermawan dan tidak sombong itu harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jangan bersikap kikir atau pelit jika kita kaya. Dan ketika kita miskin atau kita kena musibah, jangan selalu bersedih dan jangan selalu hanya mengharap kepada Allah dengan menghina Allah, dengan membenci Allah, supaya Allah selalu mendekatkan diri kepada diri kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kaya raya, Nabi Ayub tidak sombong, sehingga orang-orang tetap menyukainya. Dia mau bergaul dengan siapapun, meskipun dengan orang miskin. Nabi Ayub percaya bahwa semua kekayaan adalah amanah atau titipan Allah. Makanya marilah kita mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti teladan yang telah diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama apa? Kita tidak kikir, tidak pelit. Walaupun kaya, kita juga tidak sombong. Sikap kikir dan sombong adalah sifat yang tercela. Maka Allah akan membenci hambanya yang kikir dan sombong. Teladan berikutnya adalah tabah dan tawakal menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap tabah dan tawakal ditunjukkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapat cobaan, mendapat musibah. Ketika semua harta kekayaan habis, dia tetap tabah. Nabi Ayub alaihissalam memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Harta hanya titipan. Meskipun dalam kemiskinan,
Nabi Ayub alaihissalam tetap rajin beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tabah dan tawakal sangat terpuji bagi kita semuanya, anak-anak. Setiap sesuatu yang terjadi selalu ada hikmahnya, dan semua itu adalah demi untuk kebaikan kita. Dalam keadaan apapun, kita tetap harus berdoa kepada Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita. Anak-anak sekalian, baik, Bapak simpulkan dari awal bahwa Nabi Ayub yang pertamanya kaya raya, kemudian hartanya banyak, ternaknya banyak, lumbung muakanya banyak, kemudian oleh iblis diberikan ujian. Memang iblis yang meminta kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub. Apa ujiannya tadi? Diberikan penyakit kulit, anaknya mati semua, hewan ternaknya mati semua, lumbung makanannya terbakar. Namun bagaimana sikap Nabi Ayub? Tetap tawakal dan tabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjalankan perintah Allah walaupun dalam keadaan susah dan miskin. Demikian anak-anak, kita berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.